terjadi di Mandailing Natal sepanjang tahun 2020. Di bulan Oktober 2020, hal yang mencuat di berita nasional adalah penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini juga terjadi di Mandailing Natal. Peristiwa yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2020. Pada bulan Oktober tahun 2020, Lapas Panyabungan bakar barang sisa hasil razia sepanjang tahun 2020. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Panyabungan di Desa Sipapaga melakukan pemusnahan barang hasil penggeledahan tahun 2020 dengan cara dibakar pada Senin 5 Oktober. Pembakaran barang hasil tangkapan saat razia itu disaksikan Kepala Lapas kelas 2B Panyabungan Indra Kesuma, Kepala Seksi dan Pengamanan Tata Tertib Hendria SH, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan M. Amril Hakim Lubis, Kepala Regu Pengamanan Murdiono, dan pegawai Lapas kelas 2B Panyabungan lainnya. Indra Kesuma mengatakan pemusnahan barang tersebut merupakan hasil penggeledahan yang didapatkan sejak awal tahun 2020. Mahasiswa di Mandailing Natal desak DPRD tolak RUU Omnibus Law. Mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Mandailing Natal pada Jumat 9 Oktober. Mereka menyuarakan penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja usulan pemerintah yang baru saja disahkan DPR. Dalam tuntutannya, mahasiswa yang tergabung dalam Dema Stain Mandailing Natal dan organisasi Cipayung Plus Madinah ini mendesak DPRD Mandailing Natal untuk menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, dan penolakan itu disampaikan kepada DPR RI. Minimalisir penyebaran corona, Pemkab Madinah lakukan swab massal. Jumlah pasien COVID-19 di Mandailing Natal yang masih tinggi membuat pemerintah melakukan langkah-langkah preventif untuk menekan laju penyebaran virus yang mengguncang segala sektor kehidupan tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan adalah swab test massal. Sesuai jadwal yang disampaikan PJS Bupati Mandailing Natal, Insinyur Dahler Lubis pada Sabtu 17 Oktober lalu, Pemkab Mandailing Natal pada Senin 19 Oktober melaksanakan swab test massal untuk tracing pasien positif COVID-19. Swab massal dilaksanakan di Bagas Godang Mandailing Natal, Perbangunan Panyabungan. Ganja 2 kilo, ibu dan anak diamankan Polres Mandailing Natal. Kepolisian Resort Mandailing Natal berhasil mengamankan 3 tersangka pengedar dan pemilik lahan ganja. Ketiga tersangka adalah Deliana Boru Lubis 38 tahun, warga Desa Hutabangun, Panyabungan Timur; Muna Nasution 14 tahun, warga Desa Hutabangun, Panyabungan Timur; dan Muklan Rangkuti alias Talkun 67 tahun, warga Desa Huta Tua, Pardomuan, Panyabungan Timur, dengan barang bukti 31 bal ganja kering, 6 bungkus plastik warna hitam, dan 1 unit ponsel merek Strawberry. Unit rumah ludes terbakar di Kota Nopan. 2 unit rumah yang terbuat dari kayu di Muara Tagor, Desa Hutadangka, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal pada Selasa pagi 27 Oktober ludes dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 400 juta rupiah.
Informasi yang dihimpun di lapangan mengatakan kebakaran yang menghanguskan rumah tempat tinggal Kholidah dan Fahlawi 51 tahun terjadi sekitar pukul 04 waktu Indonesia Barat pagi. Peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal sepanjang tahun 2020. Di bulan November ditandai dengan adanya pasien COVID-19 yang meninggal di Mandailing Natal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya swab test massal. Peristiwa yang terjadi pada bulan November Tahun 2020. Di bulan November tahun 2021, pasien COVID-19 di Madinah meninggal dunia. Pasien COVID-19 asal Mompang Jaya yang sebelumnya berada dalam perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan meninggal dunia. Laki-laki berusia 62 tahun tersebut dinyatakan meninggal dunia pada Senin 2 November sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Hal ini dibenarkan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Mandailing Natal, Sahnan Pasaribu. Pemulasaran jenazah pasien tersebut dilaksanakan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Atas permintaan keluarga, jenazah tersebut dibawa ke Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu untuk dimakamkan. Terdesak ekonomi, dua ibu rumah tangga nekat jadi kurir ganja. Satres Narkoba Polres Mandailing Natal mengamankan 2 orang ibu muda yang diduga menjadi kurir narkoba jenis ganja sebanyak 18 paket ganja. Salah satu pelaku yang ditangkap yakni ibu muda berinisial JL 23 tahun. Dia ditangkap Satres Narkoba saat membawa 15 bal ganja kering di Jalan Lintas Timur Panyabungan. Kemudian dari hasil pengembangan, LR 29 tahun ditangkap di rumahnya di Kelurahan Kayujati Panyabungan. Sementara pelaku JL mengaku nekat menjadi kurir ganja karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga. Selama masa pandemi, dia sudah 2 kali mengirim ganja dari Madinah ke Pasaman Barat, Sumatera Barat. Swab tes pasal 43 dinyatakan positif COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Mandailing Natal telah menyelesaikan swab tes massal tahap pertama dari tanggal 19 Oktober hingga 1 November 2020. Dari swab tes tersebut ditemukan 43 orang positif COVID-19. Swab tes massal ini sesuai dengan arahan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara yang juga Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Jalin kerjasama dengan Al-Quds Open University untuk program magister. Stein Mandailing Natal kembali melakukan pembicaraan kerjasama dengan Al-Quds Open University. Pertemuan ini dilakukan secara virtual dengan topik peluang kuliah program magister di kampus KUHUS pada Senin 16 November. Torkis Lubis menyampaikan pihak KUHU di Palestina perlu memberikan semua informasi terkait perkuliahan pasca sarjana di kampus itu, mulai dari administrasi kampus, administrasi untuk warga asing, dan beasiswa, sehingga Stein Madinah bisa menyelesaikan regulasi yang berlaku. Peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal sepanjang tahun 2020. Bulan terakhir di 2020, bulan Desember diriuhkan dengan agenda pilkada. Salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah saling klaim kemenangan pilkada oleh pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2.
peristiwa yang terjadi pada bulan Desember tahun 2020. Kilas balik peristiwa yang terjadi di Bumi Gordang 9 Mandailing Natal di bulan Desember. Dahlan Aswin klaim kemenangan Pilkada Madinah. Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal nomor urut 2, Dr. Andus Haji Dahlan Hasan Nasution, Haji Aswin Paringduri mengklaim kemenangan pada Pilkada Madinah berdasarkan hitung cepat internal pada Rabu 9 Desember. Hal itu disampaikan Dahlan Hasan Nasution kepada wartawan di halaman Masjid Agung Nur Alan Nur Panyabungan usai sholat maghrib. Dahlan Hasan menyebut berdasarkan perolehan suara sementara, pasangan nomor urut 2 tersebut unggul dari pasangan calon nomor urut 1 Haji Muhammad Jakfar Suheri Nasution dan Atika Azmi Utami di posisi kedua dan pasangan Sobat Zubair di posisi ketiga. Yang sama 9 Desember, Suka klaim kemenangan berdasar real count internal. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal nomor 1 Haji Muhammad Jakfar Suheri Nasution dan Atika Azmi Utami Nasution menggelar konferensi pers di kediaman Haji Jakfar Suheri di Panyabungan 2 Rabu 9 Desember. Ketua Tim Pemenangan Suka yang juga Ketua DPC PKB Mandailing Natal, Herdin Paslas Regar, membuka sesi konferensi pers. Jakfar Suheri dalam kesempatan itu menjelaskan berdasarkan perhitungan real count internal bersumber dari C1 saksi di tiap TPS Suka unggul dari 2 paslon lainnya. Pelanggaran di TPS 01 Huta Tinggi SK PSU KPU Madinah beredar di media sosial. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara beredar di media sosial. Ketua KPU Mandailing Natal Fadilah Sarip ketika dihubungi Start News menyebutkan bahwa keaslian surat keputusan KPU Madinah untuk melaksanakan PSU di TPS 01 Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur itu adalah benar. PSU dilaksanakan karena ada temuan dugaan pelanggaran pada hari pencoblosan 9 Desember 2020. KPU Madinah gelar rapat pleno rekapitulasi dan perhitungan suara. KPU menggelar rapat pleno terbuka, rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020. Rapat pleno terbuka tersebut dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal pada Rabu 16 Desember mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal, Fadilah Sarip, dan 4 anggota Komisioner KPU Muhammad Yasir Nasution, Ahmad Faisal, Muhammad Iksan, dan Muhammad Hussein. DPRD gelar rapat paripurna persetujuan Ranperda APBD Madinah tahun 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mandailing Natal menggelar rapat paripurna pengambilan persetujuan bersama terhadap Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 di ruang paripurna DPRD Madinah pada Rabu 16 Desember. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis SH, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Harminsyah Batubara dan Erwin Nasution, serta dihadiri anggota DPRD Madinah, Bupati Mandailing Natal, Sekdakap, asisten pimpinan OPD, para kabak, para camat, dan sejumlah peserta lainnya. Aliansi Umat Muslim Madinah minta pengusutan penembakan 6 laskar FPI.
Masyarakat yang tergabung dalam aliansi umat muslim Mandailing Natal Bersatu menggelar istighosah, zikir akbar dan doa bersama di lapangan Aik Godang pada Jumat 18 Desember. Zikir dan doa yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIB ini bertujuan untuk meminta kepada pemerintah agar berlaku adil terhadap Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Muhammad Rizik Syihab. Selain itu, Aliansi Masyarakat Muslim Madinah Bersatu juga meminta kepada kepolisian untuk melakukan pengusutan kasus penembakan yang mengakibatkan 6 laskar FPI meregang nyawa. Demikian Kaleidoskop Mandailing Natal sepanjang tahun 2020. Tentunya harapan menjulang agar tahun 2021 Mandailing Natal bisa bangkit dari pandemi dan ekonomi kembali bergerak dengan baik. Kita juga berharap di bawah kepemimpinan yang baru, Mandailing Natal bisa lebih sejahtera dan lebih maju. Selain itu, kasus narkoba juga bisa tertekan pada angka minimal. Sampai jumpa di Kaleidoskop tahun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haras. Demikian Start News. Peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal sepanjang tahun 2020 Dipersembahkan oleh tim redaksi Start News. Tim redaksi Start News, pimpinan redaksi Muhammad Hanafi Lubis, reporter Zetrai, Erai, Lokot Kusda Lubis, Hasmar Lubis, Putra Saima, Roy Adam, Ika Rodiah. Penanggung jawab Khairuddin Faslas Regar.